Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Berjumpa lagi dengan ibu di pelajaran matematika. Materi kita hari ini yaitu mengenai bangun ruang. Namun sebelum kalian menyaksikan penjelasan dari ibu, jangan lupa ya, klik tombol like and subscribe untuk mendukung channel ibu. Materi kita hari ini tentang menentukan jarak pada bangun ruang. Yang kita bahas pada pertemuan kali ini, pertama, jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Sebelum membahas konsep jarak dalam geometri ruang, kita bahas dulu mengenai konsep jarak dalam geometri bidang. Pertama, jarak titik A ke titik B digambarkan dengan cara menghubungkan titik A dan titik B dengan ruas garis AB. Perhatikan gambarnya ya. Misalkan titik A, koordinatnya x1, y1, dan titik B, koordinatnya x2, y2. Kita hubungkan titik A dan titik B. Nah, diperoleh ruas garis AB. Ruas garis AB kita namai dengan D. Nah, jadi untuk menentukan ruas garis AB atau panjang D sama dengan akar dari x2 dikurangi x1 pangkat 2 ditambah y2 dikurangi y1 pangkat 2. Selanjutnya, jarak titik ke garis. Jarak titik P ke garis G digambarkan dengan cara membuat garis dari titik P dan tegak lurus ke garis G. Perhatikan. Misalkan titik P koordinatnya x1, y1 dan sebuah garis G jadi jarak dari titik P ke garis G kita namai dengan garis D. Untuk menentukan nilai D, nilainya sama dengan mutlak dari AX1 plus BY1 plus C dibagi dengan akar A pangkat 2 plus B pangkat 2. Berikutnya, konsep jarak dalam geometri ruang. Jarak titik ke titik. Jarak titik A ke titik B dalam suatu ruang dapat digambarkan dengan cara menghubungkan titik A dan titik B dengan ruas garis AB. Nah, misalkan ini ya. Jarak dari titik A ke titik B kita namai dengan D, garis D. Sebelum kita ke contoh soalnya, kalian perlu ingat kembali tentang teorema Pythagoras. Nah, tentunya kalian masih ingat ya, teorema Pythagoras itu sudah pernah kalian pelajari waktu di SMP. Ibu ingatkan kembali, apabila diketahui panjang dua sisi segitiga siku-siku, maka panjang sisi yang ketiga dapat dihitung dengan teorema Pythagoras. Ini ya teorema Pythagoras yang perlu kalian ingat. Nah, misalkan sisi siku-sikunya adalah A
dan B, dan sisi miringnya C. Maka untuk menentukan sisi miringnya, rumusnya C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Oke, kita langsung ke contoh soalnya ya. Contohnya, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang. Ya, kita coba langsung ke contoh soalnya. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 5 cm. Titik P pertengahan rusuk CG. Nah, jadi ini titik P-nya ya. Dan panjang rusuknya tadi 5 cm. Hitunglah jarak dari titik A ke D. Nah, jadi yang Ibu garis merah ini, nah jarak dari titik A ke D. Jarak dari titik A ke D adalah panjang rusuk AD. Nah, perlu kalian tahu, kalian tentunya sudah tahu ya, bahwa kubus itu panjang rusuknya semuanya sama ya, semuanya 5 cm. Nah, jadi otomatis panjang AD sama dengan 5 cm. Kedua, hitunglah jarak titik A ke titik C. Yang Ibu garis warna ungu, nah berarti jarak titik A ke titik C merupakan panjang diagonal AC. Nah, cara menyelesaikannya dengan rumus Pitagoras. Karena pada segitiga ABC ini siku-siku di B, maka berlaku rumus Pitagoras. Masih ingat tadi ya rumus Pitagoras yang sudah Ibu tuliskan sebelumnya. Nah, jadi bisa kita hitung AC sama dengan AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2 sama dengan akar 5 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2. Nah, hasilnya akar 25 ditambah 25 sama dengan akar 50 sama dengan 5 akar 2 cm. Nah, kita masih sama ya soal yang tadi. Nah, pertanyaan berikutnya, hitunglah jarak titik C ke titik E. Nah, jarak titik C ke titik E, ini garis yang Ibu kasih garis warna merah. Ternyata jarak titik C ke titik E merupakan panjang dari diagonal ruang CE. Nah, untuk menentukannya kita buat garis bantu dari A ke C. Nah, maka diperoleh segitiga ACE. Dari segitiga ACE ini, siku-sikunya di titik A. Nah, maka kita gunakan juga rumus Pitagoras, sehingga untuk menentukan CE, rumusnya itu akar dari AC pangkat 2 ditambah AE pangkat 2. AC tadi sudah kita hitung, hasilnya itu 5 akar 2. Nah, jadi langsung saja kita masukkan 5 pangkat 2 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. Hasilnya akar 50 ditambah 25 sama dengan akar 75 sama dengan 5 akar 3. Nah, pertanyaan selanjutnya, hitunglah jarak titik A ke titik P. Ini ya, A ke P. Jarak titik A ke titik P. Nah, kita perhatikan segitiga APC. Nah, segitiga APC siku-sikunya di titik C. Dan AP ini merupakan sisi miringnya. Nah, ini juga berlaku rumus Pitagoras. Jadi untuk menentukan AP sama dengan akar dari AC pangkat 2 ditambah PC pangkat 2. Ini hasilnya 5
akar 2 pangkat 2 ditambah 5 per 2 pangkat 2. Ini 50 ditambah 25 per 4. Ini kita selesaikan jadinya. Nah, ini samakan penyebutnya ya. Jadinya 200 tambah 25 dibagi 4. Hasilnya akar dari 200. Oke, kita lanjut lagi. Jarak titik ke garis. Apabila titik P dan garis G termuat dalam bidang yang sama, maka dapat kita gambarkan. Nah, seperti ini ya. Perhatikan saja gambarnya. Nah, jadi ini gambarannya. Titik P, nah, dia berada dalam bidang yang sama dengan G. Nah, gambarlah garis H yang melalui P dan tegak lurus garis G. Yuk perhatikan gambarnya. Garis H, ini garis H melalui titik P dan tegak lurus G. Misalkan G dan H berpotongan di R. Nah, ini R-nya ya. Jadi G dan H itu berpotongan di titik R. Maka R merupakan proyeksi titik P di garis G. Jadi PR adalah, ya, jadi ini PR adalah jarak antara garis G dan titik P. Nah, kemudian apabila garis G termuat di bidang A sedangkan titik P di luar A. Nah, jadi gambarannya seperti ini. Titik P ini di luar bidang A ya. Nah, jadi gambarannya, perhatikan gambarnya. Nah, jadi seperti itu ya gambarannya, perhatikan benar-benar ya. Nah, ini titik P berada di luar bidang A. Buatlah garis PQ yang tegak lurus bidang A. Nah, misalkan itu garisnya ya. Tegak lurus dengan bidang A. Nah, kemudian buatlah garis QR yang tegak lurus G. Nah, itu jadi QR tegak lurus G. Nah, jadi diperoleh PR adalah jarak dari titik P dengan garis G. Seperti ini gambarannya ya. Oke, kita lanjut lagi. Jarak titik ke bidang. Jarak titik P terletak di luar bidang A, maka jarak P dan A dapat ditentukan sebagai berikut. Nah, kita misalkan lukis garis G yang melalui titik P dan tegak lurus dengan bidang A. Nah, itu garis G ya, ini garis G. Nah, misalkan G menembus A di Q. Jadi garis G ini menembus bidang A di titik Q. Nah, ini menembus ya, menembus titik Q. Jadi PQ adalah jarak titik P dengan bidang A. Jarak titik P dengan bidang A adalah PQ. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Nah, ini gambar kubus ini panjang rusuknya 5 cm dan titik P berada di garis CG. Nah, kalian disuruh menentukan atau menghitung jarak titik D ke garis BC. Ini ya, jarak titik D
D ke garis BC. Nah, jarak titik D ke garis BC sama dengan panjang rusuk C. Ya, jadi jarak titik D ke garis BC sama dengan panjang rusuk CD. Kenapa? Karena tegak lurusnya di sini ya. BC tegak lurus dengan CD. CD adalah panjang rusuk dari kubus ini. Nah, jadi sama dengan 5 cm. Oke. Soal berikutnya, hitunglah jarak titik B ke garis EG. Hitung jarak titik B ke garis EG. Nah, ini EG, garis EG. Nah, kalian disuruh menentukan jarak titik B ke garis EG. Nah, kita buat garis bantu HF. Nah, kita buat garis bantu HF. Nah, jadi perpotongan di titik O. Nah, selanjutnya terbantu dengan ini ya, segitiga BEG ini. Nah, yang ibu arsip itu warna biru. Nah, jadi ini garisnya, jarak titik B ke garis EG. Nah, ini yang diambil yang tegak lurus, titik B ke garis EG. Nah, kita lihat segitiga BOE. Selalu menggunakan rumus Pythagoras ya. BO, nah karena yang sisi miringnya adalah BE, nah dan siku-sikunya EO dan OB. Nah, jadi untuk menentukan yang BO ini sisi miring dikurangi dengan sisi siku-siku. Jadi rumusnya akar dari BE pangkat 2 dikurangi EO pangkat 2. Nah, lanjut lagi ya. Nah, jadi BE itu 5 akar 2 pangkat 2 dikurangi 5/2 akar 2 pangkat 2. Kenapa 5/2 akar 2? Karena EO ini adalah setengah dari GE ya, atau setengah dari diagonal sisinya. Nah, jadi 5 akar 2 dibagi 2 sama aja ya, 5/2 akar 2. Saya lanjut lagi hasilnya. 5/2 pangkat 2 50 dikurangi 25/2. Nah, kita samakan penyebutnya ya, jadinya 100 dikurangi 25 dibagi 2. Hasilnya akar dari 75/2 atau sama dengan 5/2 akar 6. Oke, masih dengan soal yang sama tadi ya, cuma pertanyaannya aja yang berbeda. Hitunglah jarak titik P ke garis BF. Ini ya, jarak dari titik P ke garis BF. Nah, jadi jarak dari titik P ke garis BF adalah panjang dari ruas garis PQ. Nih, ibu tandai warna hijau. PQ ini sama dengan BC ya, sejajar. Nah, jadi PQ sama dengan BC sama dengan 5 cm. Nah, soal berikutnya, hitunglah jarak titik P ke garis BD. Ini garis BD ya, ini titik P. Nah, bagaimana menentukan jaraknya? Yuk perhatikan benar-benar ya gambarnya. Ini kita buat garis bantu PB dan garis bantu PD. Nah, dan garis bantu AC. Nah, ini perpotongan AC dan BD perpotongan di titik R. Nah, P ke garis BD. Nah, tegak lurusnya di sini ya, garisnya tegak lurus di sini. Nah, jadi itulah garis ya, garisnya. Jarak titik P ke garis BD berarti PR ya.
Nah, untuk menentukan PR, nah kita buat segitiga PRC, ya, segitiga PRC, siku-sikunya di titik C. Oke, kita selesaikan ya. Jadi PR sama dengan, nah, RC ini ya, RC pangkat 2 ditambah PC pangkat 2. Ya, langsung aja hasilnya 5/2 akar 2 pangkat 2 ditambah 5/2. Ini RC setengah dari AB ya, jadi 5 akar 2 dibagi 2. Oke, lanjut, jadi hasilnya 25/2 ditambah 25/2. Ya, hasilnya 50 tambah 25 dibagi 4, samakan penyebutnya ya. Jadi akar 75/4. Nah, hasilnya 5/2 akar 3. Oke, sampai di sini dulu penjelasan Ibu. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Selamat belajar ya.